Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang menyaksikan podcast Tikas Nani. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, setiap ada podcast Tikas Nani pastinya akan menampilkan bintang tamu yang spesial dan juga topik yang menarik. Nah, hari ini kita kedatangan Kak Mirzan. Hai Kak Mirzan. Hai, Bagaimana kabar hari ini, Kak? alhamdulillah baik. Kersida sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini sudah ada Kak Mirzan dan kita akan mengenal lebih jauh Kak Mirzan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tikas Nani Hasanuddin Makassar atau biasa kita singkat sebagai BEM. Nah, sebelum kita ke perbincangan selanjutnya, Kak Mirzan bisa memperkenalkan diri dulu deh kepada teman-teman podcast. Iya. Halo Sobat Podcast, perkenalkan saya Mizan Farazli Iza selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tikas Nani Hasanuddin Makassar atau yang dikenal selaku Ketua BEM. Ya, Kak Mirzan ini sebagai Ketua BEM. Nah, setelah menjadi atau terpilih sebagai Ketua BEM, bagaimana perasaan Kak Mirzan? Ya, ditanya perasaan tentunya campur aduk karena mengingat awal-awal perjuangan sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua BEM, mengingat juga dukungan dari kedua orang tua, keluarga dan sahabat terdekat saya yang sudah menyemangati saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua BEM. Alhasil terharu, bangga sudah diberikan kepercayaan menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih juga kepada pihak yang sudah memberikan saya amanah dan tanggung jawab ini kepada saya sebagai Ketua BEM. Ya, jadi perasaan Kak Mirzan ini setelah menjadi Ketua BEM itu sudah campur aduk ya. Ya, Bahagia, senang, sedih, dan terharu. Ya, Kak Mirzan sebagai Ketua BEM pastinya tahu dong apa itu sebenarnya organisasi BEM. Bisa dijelaskan? Ya, jadi BEM itu sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan institusi. Jadi BEM itu berfungsi sebagai suatu sumbang saran dan aspirasi kepada pihak institusi untuk mewujudkan dan mensejahterakan di lingkungan kampus Tikas Nani Hasanuddin Makassar. Ya, dalam suatu organisasi yang pastinya di sini Kak Mirzan tidak sendiri. Pasti ada struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi itu siapa saja sih di dalam struktur organisasi itu? Jadi untuk struktur organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu terdiri dari 4 inti dan 7 departemen. Nah, intinya itu terdiri dari Ketua BEM, selanjutnya ada Wakil Ketua BEM, Sekretaris Umum BEM, Bendahara Umum BEM. Dan untuk departemen-departemennya yaitu yang pertama ada Departemen Diklat dan Kaderisasi, Departemen Hubungan Masyarakat, Departemen Keputrian, Departemen Ekonomi, Departemen Kebijakan Publik, Departemen Minat dan Bakat, dan Departemen Kerohanian. Ya, jadi ada 4 yang intinya dan ada 7 departemennya. Iya. Ya, jadi kan sudah ada struktur organisasinya nih. Jadi apa sih program kerja kalian itu yang telah kalian rancang? Iya. Jadi beberapa bulan lalu kami sudah melakukan raker, dalam hal ini rapat kerja. Kami sudah menyusun beberapa rancangan untuk program kerja yang akan kita lakukan. Program kerja unggulan yang akan kita lakukan, contohnya dalam Departemen Minat dan Bakat. Nah, di situ kami menyusun sebuah program kerja screening, di mana screening ini kita khususkan untuk mahasiswa kampus Tikas Nani Hasanuddin Makassar. Di screening itu bagaimana kita melatih bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa di kampus Tikas Nani Hasanuddin Makassar ini. Dan juga kami menyusun program kerja seperti perlombaan yang diadakan yang diprioritaskan untuk mahasiswa dan juga anak-anak sekolah. Dan juga dari Departemen Hubungan Masyarakat dan lainnya itu program kerjanya itu yaitu pengabdian masyarakat. Ya, jadi dari beberapa program kerja tadi yang telah disebutkan oleh Kak Mirzan, saya dengar kebanyakan di program kerja di lingkungan masyarakat ya. Iya. Jadi secara tidak langsung masyarakat tahu bahwa ternyata ada kampus Tikas Nani, ternyata mahasiswa yang telah melakukan kegiatan ini dari Tikas Nani begitu. Betul sekali. Nah, dari program kerja yang telah disebutkan tadi, apakah sudah ada yang terlaksana atau bagaimana, Kak? Terkait dengan program kerja yang telah terlaksana untuk di masyarakat itu kami belum laksanakan, tetapi untuk waktu dekat ini kami akan mengadakan perlombaan yang
diprioritaskan untuk mahasiswa dan anak-anak sekolah. Iya, jadi kegiatannya itu sudah ada yang terlaksana ya. Iya, alhamdulillah. Setelah berorganisasi nih, apa sih manfaat organisasi itu? Ya, manfaat organisasi tentunya banyak sekali ya. Yang pertama itu kita bisa membangun relasi, mempunyai banyak teman, bukan hanya di dalam kampus saja, tetapi kita bisa membangun relasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar kampus. Yang selanjutnya untuk melatih public speaking, melatih kepemimpinan, memanajemen waktu yang baik dan benar, dan juga bagaimana kita menumbuhkan kreativitas dan inovasi kita dalam dunia organisasi. Ya, dari beberapa manfaat tadi yang telah disebutkan, namun kenapa ya realitanya itu tidak sesuai begitu? Bahkan ada mahasiswa yang lebih cenderung ke organisasi dibandingkan dengan perkuliahannya. Malahan ada dari beberapa mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak kampus. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Mirzan mengenai realita tersebut? Iya, tanggapan saya sesuai dengan diri pribadi masing-masing ya. Mungkin individu tersebut tidak bisa memanajemen waktu yang baik dan benar. Jadi mengenai tanggapan Kak Mirzan tentang realita yang terjadi pada mahasiswa yang berorganisasi tergantung dari individu itu sendiri dalam memanajemen waktu. Nah, setelah adanya tidak kesesuaian, apakah tips dari Kak Mirzan? Ya, jadi tips dari saya bagaimana cara menyeimbangi antara perkuliahan dan organisasi. Nah, di situ saya membuat jadwal kegiatan rutin sehari-hari yang akan dilakukan. Nah, misalnya planning, perencanaan, dan juga skala prioritas. Nah, untuk planningnya sendiri, saya biasa menyusun waktu dan tempat. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, untuk skala prioritas, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa harus memprioritaskan dulu kuliah dan belajar. Nah, setelah kuliah dan belajar selesai, nah di sela-sela waktu itu kita bisa mengisi waktu untuk mengikuti organisasi. Nah, setelah kita menyusun planning tersebut, kita harus tetap konsisten agar jadwal yang kita atur itu dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi tips dari Kak Mirzan yaitu dengan memplanningkan kegiatan-kegiatan harian dengan melihat jadwal perkuliahan dan jadwal organisasi program kerja yang akan dilaksanakan. Ya, baik. Itu tadi tips mengenai manajemen waktu, apa itu BEM, apa manfaat berorganisasi, apakah mengganggu perkuliahan atau tidak. Ya, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin ada sepatah kata dari Kak Mirzan. Ya, halo adik-adik, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin Makassar. Nah, di kampus kami sudah memiliki beberapa jurusan, yaitu jurusan S1 Keperawatan, jurusan S1 Gizi, jurusan D3 Keperawatan, jurusan D3 Kebidanan, dan jurusan D3 Farmasi. Nah, untuk kakak-kakak yang mau melanjutkan studinya di profesi nurse, nah cocok sekali untuk lanjut di kampus Tikes Nani Hasanuddin Makassar. Nah, untuk adik-adik yang mau mengembangkan di dunia organisasi, nah di kampus Tikes Nani Hasanuddin Makassar sudah memiliki beberapa organisasi yang adik-adik minati. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih Kak Mirzan telah menemani podcast hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi, dapat menjalankan program kerja dengan baik dan tetap membawa nama baik Tikes Nani Hasanuddin Makassar. Sahabat podcast Tikes Nani Hasanuddin Makassar, cukup sekian untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu atau di lain hari, dan tetap nanti kami akan menampilkan beberapa bintang tamu yang spesial dan juga topik yang menarik. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Tikes Nani Hasanuddin Makassar. Thank you for watching. Dadah.